Ejo, what up, geng? Terima kasih sudah klik video ini. Mental health. Mungkin teman-teman di rumah semua tidak asing lagi dengan kata-kata mental health, yang dimana sebuah gangguan kejiwaan atau gangguan mental. Orang bisa berubah moodnya seketika dan merubah sifatnya seketika. Dan terkadang seseorang merasa tenggelam di sebuah keramaian. Dua kasus yang akan kita bahas kali ini tidak jauh dengan dari mental health. Sebelum kita masuk ke ceritanya, bantu support channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, itu gratis. Siapkan posisi ternyaman kalian. Video ini akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke kerabat-kerabat kalian, teman-teman kalian yang mungkin perlu tahu juga tentang cerita di video ini. So, tanpa berlama-lama, check this out, man. Ini ceritanya. Selamat menonton. Pada hari Rabu jam 11 malam tanggal 7 Mei 2025, pihak operator 911 Orlando, Florida mendapatkan panggilan darurat dari seorang wanita yang bernama Vanessa Eugene berusia 19 tahun, yang dimana wanita ini mengatakan bahwa seorang telah memaksa masuk ke dalam apartemennya dan mencekik lalu memukulinya, yang dimana nyawanya pun begitu terancam. Oh, this is hard. Did your girlfriend hit you? Where did she hit you? She hit you where? She hit you everywhere? Did she touch you or anything? Jadi geng, pihak operator pun mendengar cerita itu mengirimkan pasukan kepolisian untuk mendatangi apartemen yang ditinggali oleh si Vanessa Eugene ini. Saat pihak kepolisian sampai di apartemen Eugene ini, pihak kepolisian pun terus mendengar suara jeritan dari dalam apartemen tersebut, yang dimana jeritan itu sangat histeris dan juga sangat menyeramkan, geng. Diketahui sumber suara itu dari sepertinya dalam kamar mandi, dan pihak kepolisian pun berusaha untuk mendobrak kamar mandi tersebut, geng. Pada saat pihak kepolisian mendobrak kamar mandi itu, terdengar suara "I am okay", yang dimana mengatakan bahwa orang yang di dalam kamar mandi itu baik-baik saja. Singkat cerita, ketika pihak kepolisian berhasil mendobrak pintu kamar mandi itu, tiba-tiba keluar seorang perempuan berkulit hitam menggunakan hoodie gelap, menyerang salah satu pihak kepolisian yang ada di sana dengan sebilah pisau, geng. Yap, sebilah pisau. Saat situasi terancam, dua polisi di sana pun meluncurkan beberapa peluru ke arah perempuan itu, geng. Yang dimana pada akhirnya perempuan itu pun tersungkur di pojok kamar. Pihak kepolisian pun sempat melakukan penanganan darurat dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun, naasnya, nyawa perempuan itu tidak terselamatkan. Setelah diinvestigasi, ternyata perempuan itu adalah Vanessa Eugene, 19 tahun, yang menelpon operator 911 yang mengatakan bahwa nyawanya terancam tadi di apartemen tersebut, geng. Saya akan tunjukkan kalian beberapa detik video dari body cam pihak kepolisian saat melakukan penggerebekan itu, geng. Coba kalian lihat seberapa menyeramkan serangan dari Vanessa Eugene itu. Calm down, calm down. Belum jelas atas apa motif dari Eugene itu menelpon 911 dan mengatakan bahwa dia terancam oleh seseorang yang mendobrak masuk apartemennya. Belum jelas juga motif mengapa si Vanessa Eugene ini menyerang pihak kepolisian. Sampai detik ini pun investigasi dan pengembangan kasus ini pun masih berlanjut, geng. Dan diketahui juga si Vanessa Eugene ini tinggal di apartemennya dengan seorang diri tanpa ada orang lain di sana. Pihak keluarga Eugene pun merasa sangat terpukul atas begitu cepatnya kehilangan Vanessa Eugene ini. Kerabat-kerabatnya, orang terdekatnya mengatakan di mana Vanessa Eugene ini orangnya sangat lembut, ramah, baik hati. Dia pun berbicara kepada orang lain itu sangat hangat. Jadi orang itu suka dengan dia. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa si Vanessa Eugene ini akan melakukan aksi yang mengerikan seperti itu, geng. Dan juga beberapa komentar di sosial media mengatakan bahwa Eugene ini mental health, yang dimana gangguan kejiwaan yang bisa mengubah moodnya seketika lalu melakukan aksi-aksi yang tidak terkontrol yang di luar dari pemikirannya. Dan pihak kepolisian pun juga masih mengembangkan kasus ini yang dimungkinkan apakah Vanessa Eugene ini menggunakan obat-obatan terlarang atau memang ia
mental health, yang dimana gangguan kejiwaan. Jadi kita tunggu aja geng untuk perkembangan kasus ini. Nanti di next video mungkin kita akan bahas lagi kasus ini ketika kasus ini sudah matang untuk kita bahas lagi. Dari cuplikan video tadi, dari body cam polisi itu, menurut kalian apakah tindakan polisi itu sudah benar, sudah tepat? Dan banyak juga komentar di sosial media, kenapa tidak pihak kepolisian menggunakan pistol setrum itu? Kalian tahu nggak pistol yang untuk setrum itu cret? Kenapa tidak kepolisian menembak kakinya dulu? Kenapa harus langsung digankan nyawa si Vanessa Eugene ini? Menurut kalian bagaimana geng? Apakah tindakan polisi itu sudah tepat atas situasi yang mengancam? Jadi pihak polisi harus menggankan si Vanessa Eugene? So, menurut kalian gimana geng? Coba tulis di kolom komentar. Kita masuk ke pembahasan kedua. Jadi geng, di kasus kedua ini tidak jauh beda dengan kasus pertama tadi yang menyangkut hubungan dengan mental health. Di pada sore hari Kamis tanggal 23 Juni 2023, operator 911 Monroe, Ohio mendapatkan panggilan darurat dari seorang wanita yang bernama Laura, yang dimana Laura ini mengatakan 3 putranya telah ditembak. Di waktu yang berdekatan, pihak operator 911 pun juga mendapatkan telepon dari seseorang pejalan kaki yang mengatakan bertemu dengan seorang perempuan remaja berusia 14 tahun yang mengatakan, "Ayahku telah membunuh semua orang." There's a girl running down the street saying that her stepfather is killing everyone in her family. And what did the female say to you? And she says that her stepfather is killing everybody in her house. I did. I'm on the phone with them right now. Did she say how or what was happening? I asked her to get in the car with me and she said she couldn't leave her family. Dari keterkaitan telepon 911 ini, pihak operator 911 pun mengirimkan pasukan polisi untuk mendatangi lokasi kejadian perkara itu di rumah Laura ini. Sesampainya pihak kepolisian di TKP ini, pihak kepolisian pun melihat pemandangan yang sangat mengerikan. 3 anak laki-laki tergeletak berlumuran darah dan menemukan si Laura penelpon tadi di luar rumah dengan luka di tangannya. Sempat dilarikan ke rumah sakit si Laura ini untuk mendapatkan penanganan atas lukanya dan juga melakukan penyelamatan darurat untuk ketiga anak kecil ini. Setelah si Laura ini mendapatkan perawatan atas lukanya, pihak kepolisian pun menyampaikan bahwa ketiga anak kecil itu telah meninggal dunia, yang dimana telah diketahui siapa pelaku tersebut. Tidak lain tidak bukan adalah suami Laura, ayah dari 3 anak itu, yang bernama Chad Dorman, 32 tahun. Saat dibekuk pihak kepolisian, ia sedang duduk di teras rumahnya dengan senapan di sampingnya, yang dimana yang digunakan untuk menghabisi 3 putranya tadi geng. Saat dibekuk oleh pihak kepolisian, si Dorman ini tidak ada perlawanan sama sekali. Dia terlihat seperti pasrah, pelangak pelongo, dan sempat mengatakan, "Saya tidak akan melawan." Jadi geng, atas perbuatan si Dorman ini, ia pun ditahan di penjara Claremont County dan ia pun ditahan tanpa jaminan. Dan pihak kepolisian pun melakukan investigasi dan pengembangan atas kasus ini. Si Dorman ini tidak pernah mengungkap apa motif yang telah dia lakukan itu hingga menghilangkan 3 nyawa putranya ini geng. Dan juga dimana tetangganya mengatakan bahwa rumah tersebut tidak pernah adanya pertengkaran atau ribut-ribut kayak gitu. Tidak pernah ada sesuatu hal yang mencurigakan di rumah tersebut geng. Yang mana geng diketahui dari ketiga identitas anaknya itu, yang bernama Clayton 7 tahun, Hunter 4 tahun, dan juga Chase 3 tahun. Damn, masih sangat kecil geng. Saya akan ceritakan sedikit singkat kronologi kejadian tersebut. Jadi geng, pada tanggal itu 15 Juni 2023, si Dorman ini pulang kerja lebih awal dan ia pun tidur siang bersama putra-putranya. Setelah si Dorman ini bangun, ia pun mengambil senapannya di berangkasnya, lalu mengisikan amunisi di senapannya itu, dan entah apa yang dia pikirkan, dia pun langsung menembak putranya Hunter ini yang berusia 4 tahun. Setelah dia melakukan tembakan kepada Hunter, dan dilihatlah oleh si anaknya yang bernama Clayton yang berusia 7 tahun ini. Clayton ini berlari keluar rumah geng, dan si Dorman pun melihat anaknya Clayton ini berlari keluar dan mengikutinya, nembaknya dari jarak jauh. Dar! Dan tersungkurlah si Clayton ini. Demi memastikan si Clayton ini setelah berpindah alam, si Dorman ini menembak untuk kedua kalinya tepat di kepalanya geng, di halaman rumahnya, tepat di kepalanya. Dan di saat yang bersamaan, istrinya Laura mengetahui hal tersebut, sempat melakukan pertolongan kepada Hunter, anak yang pertama kalinya ditembak itu.
Lalu putrinya yang berusia 14 tahun melihat kejadian tersebut berusaha meraih Chase, anaknya yang paling kecil berusia 3 tahun, akan diajaknya keluar geng, mau dibawa kabur itu istilahnya. Si Dorman ini melihat dan si Dorman pun mengarahkan senapannya ke arah putrinya itu dengan memberikan arahan untuk menaruh Chase di lantai atau gak kamu yang saya tembak. Karena si putrinya ini takut dengan perintah tersebut, si putrinya pun menaruh Chase di lantai. Ketika si Dorman ini berusaha untuk menembak Chase, ternyata amunisinya habis dan si Dorman pun ke dalam lagi ke berangkasnya mengambil amunisi. Pada saat itulah si Chase ini berlari ke arah ibunya dan disitulah si Dorman dan si Laura ini sempat tarik-tarikan untuk meraih Chase. Entah sengaja atau tidak, si Dorman ini pun menembakkan senapannya yang mengenai tangan Laura itu, yang membuat tangan Laura ini terluka geng. Dan pada akhirnya si Laura melepaskan Chase lah, dan Chase pun juga didor, anak usia umur 3 tahun. Chase pun juga ikutan pindah alam bersama kakak-kakaknya. Dan pada saat itulah si Laura ini menelpon 911 dan anak perempuannya itu telah berlari jauh ke jalan dan bertemu dengan seseorang yang menelpon 911 tadi geng. Dan saat di pengadilan, jaksa pun mengklaim bahwa Dorman ini telah merencanakan aksinya ini beberapa bulan yang lalu. Sampai sekarang pun belum diketahui apa motif dari Dorman ini. Pada bulan Juni 2023, sidang pertama Dorman ini, Dorman pun didakwa tuduhan 9 pembunuhan berencana, 8 tuduhan penculikan, 4 tuduhan penyerangan terkait kematian putra-putranya. Pengacara Dorman pun sempat mengatakan bahwa Dorman ini sedang melawan mental health-nya, yang dimana sedang melawan gangguan di kejiwaannya, yang dimana dianggap Dorman ini setengah gila. Namun hakim pun menolak hal tersebut, yang dimana dinyatakan bahwa si Dorman ini telah merencanakan perbuatannya dan dianggap sadar atas perbuatannya. Jadi geng, Dorman ini juga sempat dikatakan pernah mencekik ayahnya, namun tidak dikasuskan karena itu hanyalah sebuah kesalahpahaman saja katanya. Atas perbuatan yang dilakukan Dorman ini, Dorman pun terancam hukuman seumur hidup geng. Yup, so geng, how was that bro? Jadi jangan pernah anggap remeh mental health ini jika teman-teman kalian, kerabat-kerabat kalian yang sekiranya mencurigakan seperti ini, gangguan mental yang membuat moodnya berubah seketika, yang marah tiba-tiba, entah sedih tiba-tiba, yang dimana itu bisa menyebabkan seseorang nekat geng, tidak sadar atas perbuatannya, entah itu mengakhiri hidupnya, entah itu melakukan tindakan kriminal yang ekstrim tanpa sebab. So geng, mungkin kalian juga ada merasakan hal seperti itu, tenggelam dalam keramaian, bergegas deh menuju ke psikolog, perbaiki mental kita, mental kalian atau teman-teman kalian yang merasa dicurigai mengidam seperti itu. Well, jadi jaga diri kita semua, teman-teman kalian, orang terdekat kalian, kerabat-kerabat kalian, diri kita sendiri, agar tetap selamat dan dijauhkan dari tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian yang mengerikan, agar kita tetap selamat semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa bantu subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Mohon maaf jika saya ada salah kata maupun penyampaian. Saya Wai Cirano. Sampai jumpa di video berikutnya.